Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Sabtu 19 Oktober 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Wahyu 17 ayat 1 sampai 18. Wahyu 17 ayat 1, penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan penghuni-penghuni bumi, telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihat, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada, itu ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah raja di atas segala raja. Ada beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Tak jarang negara yang menganut sistem ini mengalami gejolak perebutan kekuasaan. Mereka mengharap meluaskan daerah kekuasaan. Seorang raja sebagai pemimpin tertinggi selalu merasa lebih daripada raja lain. Hal itu terjadi dalam bacaan kita, dan dalam penglihatan tersebut Babel digambarkan sebagai seorang pelacur besar yang penuh dengan dosa. Betapa tidak, sebagai bangsa yang besar, Babel menghasilkan para raja yang cabul dan melawan Allah. Bahkan rakyatnya pun turut mabuk oleh anggur pencabulan. Ayat yang kedua, Babel seperti seorang perempuan pelacur yang mengendarai iblis. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat.
binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ayat ketiga, mereka hendak berperang melawan anak domba dan congkak menunjukkan kekuatannya. Mereka merasa diri kuat dan lebih hebat daripada Allah. Namun anak domba mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Ayat yang ke-14, siapa yang setia kepada anak domba akan menang melawan Babel. Yang setia kepadanya akan terus melihat kemenangan sang anak domba, sedangkan yang hidup dalam Babel akan dibinasakan. Kita mungkin pernah dipojokkan oleh orang lain karena memilih setia kepada Yesus Kristus. Sementara karena pilihan orang tersebut tampak lebih baik, lebih senang, lebih berhasil dan menjanjikan. Bagaimana respon kita? Mungkin ada yang tergoda dan akhirnya dikalahkan sehingga mengikuti mereka. Ada pula yang berupaya keras untuk melawan, tetapi pada akhirnya dikalahkan dan memilih meninggalkan Tuhan. Tuhan menginginkan kita tetap setia bersama Yesus, Sang Anak Domba. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin.